Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, biar sungguh-sungguh firman Allah ini menjadi kekuatan hidup kita semua. Sehingga kita terus berjalan dalam pengertian-pengertian yang benar. Sehingga segala keputusan hidup kita adalah keputusan di dalam kebenaran. Karena itu mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus terus terangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu supaya kehidupan kami sungguh-sungguh boleh berada dalam terang Kristus. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu terus kami lakukan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Amsal 15 ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Saudara, Alkitab ini jelas berkata bahwa hati orang berpengertian itu mencari pengetahuan. Artinya apa? Hati orang yang berpengertian itu menjurus kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang terus ingin belajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bagaimana kebutuhannya. Orang sombong tidak pernah tahu kebutuhannya. Dia merasa bisa semua. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang gampang diajar. Makanya Alkitab berkata begini. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Yang pertama. Dia adalah orang yang mau diajar untuk bertemu dengan pengetahuan firman Tuhan. Bertemu dengan hikmat Allah. Sehingga hikmat Allah itu yang menuntun kehidupannya langkah demi langkah. Orang yang berpengertian seperti ini adalah orang yang akan menemukan keberhasilan hidupnya. Sebab mereka ini adalah orang yang mau diajar, mau belajar sesuatu. Mudah belajar bahkan dari kegagalan mereka. Mereka adalah orang yang tidak mudah dipatahkan. Atau tidak mudah mengalami trauma, persoalan hidup yang dialami. Tapi cepat bangkit dan melihat sesuatu yang lebih baik. Saudara, karena itu setiap orang harus memiliki hati yang berpengertian seperti ini. Karena dari situlah sebenarnya terpancar kehidupannya. Orang ini akan haus kebenaran. Orang ini akan haus, akan diajar. Sehingga mudah untuk mereka mengalami yang namanya kebangkitan hidup. Tetapi bagi orang-orang yang trauma, mudah trauma, lalu tidak lagi mengejar pengertian. Orang-orang ini akan tenggelam di bawah tekanan daripada persoalan hidup. Karena itu saudara-saudara yang hari ini mungkin sempat mengalami persoalan hidup. Jangan biarkan hatimu terus terintimidasi oleh persoalanmu. Cepat bangkit dan milikilah hati yang penuh dengan pengertian. Sebab disitulah Anda akan terus mengejar apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia kepada Tuhan. Dan saya percaya hikmat Allah itu akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki hati berpengertian. Dan lihatlah Tuhan akan menuntun kita kepada keberhasilan. Sehingga orang yang berpengertian tidak akan tinggal di dalam kekalahan. Tapi dia akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah orang bebal sibuk dengan kebodohan. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau diajar. Orang bebal adalah orang yang tidak mau berubah hidupnya. Orang bebal itu lebih susah atau tinggal di dalam kekalahan dan tinggal dalam kebodohannya. Karena memang orang ini adalah orang yang tidak mau dinasehati, tidak mau berubah. Saudara, orang bebal akan pasti kehilangan yang namanya hikmat daripada Tuhan. Karena mereka selalu berjalan di dalam pengertiannya sendiri. Makanya Alkitab jelas berkata bahwa orang bebal itu sibuk dengan kebodohan. Hal-hal yang diulang-ulang terus. Padahal dia tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang sesat. Jalan yang penuh dengan kegagalan. Tapi terus diulang-ulang masuk di jalan itu. Orang seperti ini adalah orang yang susah diberitahu. Orang ini adalah orang yang susah untuk menerima nasihat. Atau bahkan orang yang susah untuk ditegur. Karena mereka terus tinggal dalam kebodohannya. Saudara, hati yang bebal itu adalah hati yang membawa kita kepada kehancuran. Karena apa? Kita adalah orang yang susah ditegur. Padahal teguran itu saya selalu bilang bahwa teguran itu adalah bentuk perlindungan. Bentuk perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Kalau Tuhan mau bergerak dalam hidup kita, memberitahukan jalan buat hidup kita. Selalu jalan yang dipakai adalah teguran. Dan teguran itu sebenarnya adalah bentuk kasih daripada Tuhan. Supaya Anda dan saya itu berada di jalan yang benar. Tetapi karena
karena hatinya penuh dengan kebebalan, maka ada banyak orang yang tidak mau ditegur dan memilih untuk tinggal di dalam kebodohannya. Karena itu saudara, biar ini yang membuat kita ini, kalau ketika kita tinggal dalam hati yang bebal, ini yang membuat kita itu jauh dari berkat Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berkati aku, berikan aku mujizat. Tapi kita terus tinggal di dalam kebebalan hati kita. Mana bisa kita bertemu dengan berkat Tuhan kalau hati kita adalah hati yang bebal. Lebih sibuk kita akan tinggal di dalam kebodohan kita. Lalu hidup kita menjadi semakin terpuruk. Iblis semakin berkuasa dan menekan hidup kita. Karena itu saudara, jauhilah hati yang bebal. Sehingga kita adalah hati yang berpengertian. Sehingga hidup kita gampang menemukan jalan keluar daripada Tuhan. Lalu yang tiga, sikap hati kita itu menentukan pertumbuhan. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan dari dua hal itu. Sikap hati kita itu menentukan sebuah pertumbuhan. Anda mau bertumbuh atau tidak tergantung dari sikap hatimu. Kalau hati kita adalah hati yang berpengertian, maka kita ini kan haus dan lapar akan pengertian, akan kebenaran firman Tuhan, akan hadirat Allah di hidup kita. Sehingga itu yang akan mendrive atau menyetir hati kita menuju kepada kebenaran. Kita tidak trauma dengan kekalahan, kita tidak trauma dengan persoalan, tapi kita mudah bangkit untuk melihat sesuatu yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tinggal dalam kebebalan tadi, maka kita akan terus tinggal dalam kebodohan dan semakin jauh semakin terpuruk. Karena itu dikatakan kualitas sikap hati kita itu menentukan pertumbuhan. Kalau Anda memiliki hati yang penuh dengan berpengertian, kita akan mencari yang namanya pengetahuan, hikmat Allah. Sehingga terus hidup kita akan bertumbuh. Sebaliknya kalau kita tinggal dalam kebodohan, maka hidup kita akan mengalami yang namanya kebebalan terus. Dan kebodohan itu menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu saudara, di pagi hari ini ayo setiap kita harus memiliki hati yang berpengertian. Untuk mencari terus pengetahuan. Jangan berhenti di tengah jalan. Lihatlah pengetahuan hikmat Allah akan menuntun kita kepada kemenangan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar ini kerinduan hati kami. Supaya kami memiliki hati yang berpengertian ya Tuhan. Sehingga kami boleh bertemu dengan namanya pengetahuan daripada Tuhan atau hikmat Allah. Sehingga jalan keluar terus ada pada kami. Kami tidak trauma dengan persoalan yang kami hadapi. Bahkan kami tidak trauma dengan kegagalan. Kami akan bangkit untuk mencari Engkau. Sebab di dalammu ada jalan keluar. Di dalammu ada mujizat. Karena tolong kami ya Tuhan untuk terus memiliki hati yang berpengertian. Supaya dari situlah terpancar kehidupan yang sesungguhnya dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami persoalan apapun yang kami alami. Tuhan jamah hati kami. Percaya bahwa orang-orang yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang mengalami masalah. Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga setiap kami boleh mengalami kemenangan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berserahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak senang terus bisa menyampaikan firman Allah kepada Anda semua. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya memberkati Anda. Karena itu terus semangat menghadapi ini, kejarlah hati yang penuh dengan pengertian. Sebab dari situlah maka Anda akan bertemu dengan kehidupan. Kehidupan Allah membuat Anda bertumbuh. Iman Anda secara rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.